Selamat pagi, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aplikasi konsep fisika statistik dalam berbagai fenomena dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ridwan Abdul Hassani, MSI. Sebelum kita lanjut pada materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Francisca Adilina Simanjuntak dengan NIM 4193321013 dan teman saya Dea Estefania dengan NIM 4193321014. Adapun topik pembahasan kami kali ini yang pertama mengenai aplikasi dalam dipol listrik, yang kedua fenomena ledakan pada tabung gas. Yang pertama dipol listrik. Nah, fenomena yang mirip dengan atom magnetik dijumpai pada assembly momen dipol listrik. Misalkan kita memiliki sejumlah atom atau molekul sejenis yang masing-masing memiliki momen dipol. Di dalam assembly tersebut kita memberikan medan listrik E, disimbolkan dengan E. Kita ingin mencari beberapa momen dipol rata-rata yang dimiliki atom ataupun molekul. Untuk kemudahan kita juga mengasumsikan beberapa sifat berikut ini. Yang pertama, tidak ada interaksi antara sesama dipol. Maksudnya interaksi hanya terjadi antara dipol dengan medan listrik luar. Yang kedua, tiap dipol hanya boleh mengambil salah satu dari dua arah orientasi, yaitu searah medan listrik dan berlawan arah medan listrik. Nah, energi interaksi antara dipol dengan medan listrik adalah U sama dengan min P dot E sama dengan ataupun dirumuskan dengan min PE cos theta, dengan theta itu adalah sudut antara momen dipol. Dengan medan listrik, jika dipol searah medan, maka energi interaksinya adalah U sama dengan min PE, dan jika berlawanan medan maka energi interaksinya adalah U sama dengan PE. Nah, tadi untuk yang searah itu tandanya ke atas, U-nya ke atas. Untuk yang berlawanan arah itu U-nya ke bawah, begitu. Dengan demikian, pencarian momen dipol total persis sama dengan saat kita mencari momen magnetik total, hanya dengan mengganti variabel-variabel yang ekuivalen sebagai berikut, di mana P searah dengan mu, E searah dengan B. Dengan melakukan penggantian tersebut, akhirnya kita dapatkan momen dipol rata-rata atom menjadi momen dipol rata-rata sama dengan P dikali tangan dikali PE per KT. Nah, dipol listrik ini merupakan aplikasi dari Maxwell-Boltzmann, yang dimana dipol bisa diartikan sebagai dua polaritas dalam listrik statik atau elektrostatistika. Yang dimaksud dengan dipol listrik ini adalah medan listrik yang berasal dari dua buah muatan, yaitu muatan positif dan negatif, di mana dua buah muatan yang besarnya sama dan berlawanan, tandanya itu plus Q. Baik, untuk materi kedua mengenai fenomena ledakan pada tabung gas akan dijelaskan oleh teman saya, Dea Estefania. Baik, terima kasih untuk moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan materi yang kedua, itu fenomena ledakan pada tabung gas. Baik, yang pertama itu yang kita bahas itu dalam fenomena ledakan gas itu ada kecepatan gas dalam tabung gas, di mana di sini dengan
Boltzmann-Maxwell menggambarkan distribusi kecepatan partikel di gas, di mana partikel tidak terus-menerus berinteraksi satu sama lain, tetapi bergerak bebas antara pendek tabrakan, di mana ini menggambarkan kemungkinan partikel kecepatannya itu atau besar dari vektor kecepatannya, yang dekat dengan nilai yang diberikan sebagai fungsi dari suhu sistem, massa partikel, dan nilai kecepatan. Dan di sini ada pun gambar, yaitu di mana di sini ada tabung gas dengan di sini yang di atas itu kali ada tempat memasak, di mana dari gambar ini dapat dilihat bahwa jika kompor gas sedang dihidupkan, maka partikel di dalam tabung gas bergerak lebih cepat dari pada saat kompor gas dimatikan, seperti di bawah. Di mana hal ini dapat diketahui bahwa kadar kecepatan partikel di dalam tabung gas ini berbanding dengan suhu partikel gas. Baik, selanjutnya itu langsung saja kita membahas fenomena ledakan tabung gas. Di sini beberapa waktu lalu banyak terjadi ledakan yang disebabkan kompor gas, baik karena bocor maupun sebab yang lainnya. Dalam berita juga banyak kita lihat bahwa banyak terjadi ledakan kompor gas ini, di mana ada 3 penyebab mengapa kompor gas ini bisa meledak. Yang pertama itu, 1, faktor alat yang memang sudah tidak sesuai standar atau alat sudah rusak, di mana di sini kita bisa melihat bahwa kita itu harus memperhatikan umur dari alat yang kita gunakan dalam tabung gas ini. Meskipun alat tersebut telah memenuhi standar, kalau itu melewati batas pemakaiannya, maka itu bisa berbahaya juga. Dimana di sini kita harus meletakkan selang tabung gas itu di tempat yang aman, dimana walaupun selang tabung gas itu sudah ber-SNI, tapi kalau tidak pernah diganti atau dirawat, maka bisa juga berbahaya juga bagi kita. Dimana sebagai gambaran untuk pemakaian selang hasil pembagian dari konversi ini, jangka waktu penggunaannya paling lama itu 2 tahun atau bisa juga digunakan selama 1 tahun, tergantung intensitas pemakaiannya. Untuk pemakaian selang hasil pembagian dari konversi ini, itu memiliki jangka waktu penggunaannya paling lama itu adalah 2 tahun. Dimana di sini adalah faktor kedua, yaitu adanya unsur kesalahan dalam penggunaan. Dimana di sini maksudnya bahwa ini penggunaannya ini bisa misalnya kita itu mengganti tabung gas, di situ memiliki ada kesalahan, gas itu bocor gitu. Dimana sini bisa kita mengantisipasinya dengan melakukan sosialisasi bagaimana menggunakan kompor gas dengan benar, dimana untuk hasil konversi waktu itu kita sudah sertakan manual books penggunaan, serta ada kelompok-kelompok masyarakat yang turun ke lapangan untuk mensosialisasikan pemakaian kompor gas ini dengan benar, dimana bisa kita lihat di dalam lingkungan masyarakat. Dan kedua itu masalah kriminal. Yang ketiga itu adalah masalah kriminal, dimana justru inilah memakan korban paling banyak, dimana di sini terjadi penyalahgunaan dari kompor ini, dimana orang-orang yang mengisi tabung 3 kg itu disuntik ke tabung 12 kg, dan itu dilakukan guna untuk menghasilkan banyak keuntungan. Tetapi jika itu dipasarkan kepada masyarakat, itu bisa menjadikan ledakan. Dan dalam banyak kasus juga ledakan terjadi pada saat menghidupkan gas ini, karena selang tabung gas itu tidak bagus diletakkan, ataupun bisa dikatakan selang tabung gas ini tidak sesuai gitu. Dimana di sini kita bisa lihat itu jika terjadi kesalahan pada selang atau kebocoran tabung, maka kecepatan partikel gas menumpuk dinding
menumbuk dinding tabung dalam tabung gas akan semakin cepat, sehingga atom-atom gas dalam tabung itu akan mendorong tutup tabung agar terbuka atau memecahkan dinding tabung yang akhirnya menimbulkan suara ledakan. Dimana maka dapat disimpulkan di sini bahwa dengan penggunaan aplikasi distribusi Maxwell-Boltzmann ini dapat diterapkan pada tabung gas, yaitu kita perlukan itu dalam kehidupan sehari-hari untuk memasak. Di mana di sini pada saat menyalakan kompor gas, yang berarti menaikkan suhu pada tabung gas, sehingga molekul gas di dalam tabung gas bergerak lebih cepat daripada saat kompor gas dimatikan. Untuk itulah penggunaan kompor gas ini disarankan untuk berhati-hati menyalakan kompor gas dan selalu memeriksa jika terdapat kebocoran pada tabung gas. Baik, sekian penjelasan yang saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok 14. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.